yang mau pimpin doa dari teman-teman sekalian? Oke, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kami berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan yang saya anut, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Oke, terima kasih buat teman kita mulai ya. Terima kasih untuk berdoa. Oke, kemudian di semuanya berdiri, kita akan sebagai generasi penerus bangsa kita harus semangat, cinta tanah air, bela negara. Jadi kita harus mengarahkan lagi masyarakat. Luar biasa ya ini teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ada video motivasi buat yang penting menjadi motivasi klasik tentang arang dan berlian. Arang dan berlian memiliki nilai yang sangat jauh berbeda. Tapi apakah Anda tahu bahwa arang dan berlian ini terbuat dari benda yang sama, yaitu karbon? Oke, di sini yang pertama Aril, kemudian Esther Makahinda, Plandi Jolmata, Gilvaro Derek, Irfan Dulmanis, Gracia Derek, Karla Onso, Lydia Pangalila, Melanie Togas, Mikael Saul, Nola, Septian Maite, Valentino, Tulede, William, Anudan, Desa Lugu, dan Alfain Saseki. Oke, hadir semuanya ini? Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai K3LH dan juga membahas mengenai komponen-komponen perangkat keras ya. Kemarin sudah ada beberapa kita membahas tentang komponen perangkat keras dan juga membahas tentang K3LH. Oke, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, saya mau bertanya, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kemarin, yaitu mengenai K3LH dan komponen-komponen perangkat keras? Ayo, siapa yang sah? Ada yang oke? Silakan, Aril. Baiklah, materi yang kemarin kita bahas yaitu K3LH, yaitu tentang mengenai keselamatan kesehatan dalam kerja. Yang kita bahas kemarin yaitu cara merakit komputer dan peraturan K3LH-nya, yaitu seperti memakai sarung tangan, memakai gelang karet dengan memakai alas kaki. Oke, terima kasih untuk teman kita Ariel. Bagaimana dulu Bapak? Jadi menjelaskan yang oke, silakan. Siapa namanya? Lydia. Oke, silakan Lydia. Mengenai komponen-komponen perangkat keras yang komputer, terbagi dalam 3 bagian, itu ada input atau perangkat masukan yang dari mouse dan keyboard. Yang kedua ada proses yang mengolah berbagai data yang diterima dari situ, dan yang terakhir ada output yang mengeluarkan hasil dari data yang telah diproses. Oke, ini kalau perangkat input. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, jadi hari ini teman-teman akan membuat project. Jadi akan ada project sebentar, yaitu project kalian akan menggunakan Cisco IT Essential dalam merakit komputer. Jadi sudah ada aplikasinya. Kalau biasanya kita merakit secara langsung, sekarang menggunakan aplikasi secara virtual. Kemudian nanti akan ada KPD yang akan saya berikan untuk dikerjakan seperti itu. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Di sini kelompok akan dibentuk. Oke, kelompok akan dibentuk. Oke, dilihat ini kan sudah terbentuk ya beberapa komputer. Berarti kelompok di sini langsung kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Jadi nantinya akan ada video pembelajaran. Oke, di sini ada pembahasan pertama, yaitu bisa dibantu ini dibacakan. Oke, silakan. Yang pertama, kelompok memperhatikan tayangan video mengenai posisi atau letak komponen perangkat keras yang akan dirakit pada komputer. Yang kedua, kelompok berdiskusi tentang tayangan video yang sudah ditampilkan. Dan yang ketiga, kelompok memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap tayangan video yang ditampilkan ditunjukkan kepada guru atau teman kelompok yang lain. Oke, terima kasih. Jadi saat ini kelompok sudah ada ya, kelompok 1 sampai kelompok 4 itu akan berdiskusi mengenai tayangan video yang ditampilkan. Oke, ini kita akan melihat video pembelajaran ini mengenai perakitan komputer. Oke, dari video ini diharapkan masing-masing kelompok ya siapkan alat tulis, kemudian alat tulis itu akan digunakan untuk menyiapkan pertanyaan atau tanggapan tentang video pembelajaran yang kita. Oke, bisa ya? Oke. Di sini ada pasta pendingin yang berbasis presentif dan ini adalah pasta pendingin untuk prosesor. Kemudian di sini adalah yang saya pakai OPEC plus minus di bagian ujungnya bisa dibuka dan ini adalah bagian minusnya. Dan yang ini adalah bagian plusnya. Oke, di sini sudah ada kelompok ya, tadi sudah dikumpul kelompok. Oke, masing-masing kelompok silakan berdiskusi mengenai video tayangan ini. Kemudian masing-masing kelompok memberikan tanggapan. Oke, jadi tadi sudah dibacakan oleh teman kita ya, jadi memberikan tanggapan seputar ini. Jadi memberikan tanggapan pertanyaan terhadap video tayangan yang sudah dibuat. Oke, silakan masing-masing kelompok. Saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi mengenai tayangan video yang sudah dibuat. Kelompok 1, oke. Kelompok lain nanti memperhatikan ya. Oke, mengenai video tadi, kami dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai tentang step by step tentang perakitan dari sebuah PC atau apa atau komputer. Apakah dia harus memulainya dengan motherboard dulu atau tidak bisakah dia memulainya dengan komponen yang lain? Terima kasih untuk teman kita di kelompok 1 ya, Ariel, sangat baik pertanyaannya. Katanya kelompok 2 mencoba ya, tidak apa-apa. Kami juga belajar ya, silakan. Jadi saya dari kelompok 2 hanya ingin mencoba menjawab. Ya bisa. Jadi menurut saya bisa, tapi alangkah baiknya dimulai dari motherboard sesuai yang kita lihat di video tadi agar cara pemasangannya lebih efisien. Oh iya. Jadi kata teman kita siapa namanya Lydia. Jadi Lydia katakan bisa dimulai dengan komponen yang lain, tapi alangkah baiknya dimulai dengan motherboard karena memang motherboard ini komponen yang kita pasang itu agak sedikit banyak. Jadi dimulai dengan motherboard. Karena setelah dari motherboard itu kita tinggal memasang pada casing, ya, tinggal pasang kepada tempatnya. Soalnya kalau motherboard kelompok berikutnya, jadi di sini saat ini kita akan mengatur waktu jadwal untuk membuat project. Oke, semua siap untuk project? Siap. Apakah ada semangat dalam dirimu? Semangatnya meskipun lapar ya sama. Lihat juga lapar. Jadi seperti ini. Jadi jadwalnya kita akan buat kelompok. Jadi kelompok ini terdiri mungkin ada 2 dan 3 orang. Ini kelompok project ya. Jadi kelompok project karena melihat kondisi komputer yang memadai di sini. Jadi 25 menit itu kalau bisa ya 20 menit ya. Untuk 5 menit terakhir itu akan saya periksa, akan saya cek, diberikan nilai. Seperti itu.
Ariel dan Septian. Oke. Oke, ini sudah masuk pada video tutorialnya. Oke. Siapa? Siapa ini? William ya. William dengan siapa? Apa ini Vicky? Oh, ini luar biasa nih editingnya memang luar biasa di pro semua ini menggunakan aplikasi editing. Oh ya, itu tinggal ditambahkan. Oke, 4 di screen. Oke. Kelompok lima ini biasa kelompok lima. Oke, makasih. Oke, terima kasih kelompok 6. Siapa ini? Oke, masing-masing kelompok bisakah masing-masing kelompok menyimpulkan? Ya, masing-masing kelompok menyimpulkan seperti kemarin ya. Kemarin dalam proses proyek juga seperti itu. Jadi masing-masing kelompok silakan membuat kesimpulan masing-masing proyek mengenai proses proyek hari ini. Ya, proses proyek mulai dari awal tadi fase yang pertama sampai fase yang terakhir di evaluasi kita sudah ada penilaian bagaimana kesan teman-teman sekalian dalam pembuatan proyek dengan menggunakan aplikasi. Jadi beberapa aplikasi yang digunakan itu adalah Oke, jadi hari ini kita sudah selesai proyek. Sudah ya, sudah selesai proyek. Masih ada semangat dalam dirimu? Luar biasa ini ya, masih semangat. Oke, jadi di sini saya akan memberikan informasi. Besok kita akan lanjut dalam pembelajaran software. Nah, hari ini kita belajar perangkat keras ya. Besok kita belajar perangkat lunak. Ya, jadi kita akan ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi tadi sudah banyak yang saya berikan. Jadi untuk menutup kegiatan kita saat ini, tadi dibuka dengan doa. Nanti kita harus tutup dengan doa. Materi yang sudah kita belajar tadi, sekarang kita tutup dengan doa. Sebelum berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama. Mari berdoa.